Sifat bahasa. Nah, ada beberapa macam sifat bahasa. Pertama, bersifat arbitrer. Nah, bahasa dapat diungkapkan dengan cara lisan, tulisan, maupun isyarat. Bahasa itu bersifat arbitrer atau mana suka. Maksudnya adalah bahwa tidak ada hubungan langsung antara lambang dengan yang dilambangkannya. Sebagai contoh, kata gajah melambangkan seekor binatang besar berkaki 4 dan memiliki belalai serta gading. Bahasa itu produktif, artinya dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang jumlahnya tidak terbatas. Contohnya, fonem A, I, K, dan T bisa menghasilkan beberapa kata. Yang ketiga, sifat bahasa yang bersifat unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini bisa menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Contoh, kata nasi dalam bahasa Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan bahasa lainnya. Kenapa bahasa Melayu diangkat sebagai cikal bakal bahasa Indonesia? Karena bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa persatuan di Indonesia pada 28 Oktober 1928 dalam peristiwa yang disebut Sumpah Pemuda. Namun, bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa Indonesia karena bahasa ini sudah menjadi lingua franca atau bahasa pengantar di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara sejak ribuan tahun lalu. Apa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, dan alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, alat penghubung tingkat nasional, dan pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Karakteristik dan ragam bahasa Indonesia. Pertama, ragam bahasa berdasarkan media itu terbagi menjadi dua, ada ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Nah, ragam tulis atau ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsurnya. Contohnya, saya sudah membaca buku itu. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Salah satunya yaitu ragam dialek. Ragam dialek sendiri sering dihubungkan dengan seseorang atau kelompok. Namun, dialek juga sering dihubungkan dengan bahasa, terutama bahasa tutur dalam daerah. Contohnya, gue udah baca buku itu. Yang ketiga, ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan, yaitu ada ragam hukum. Nah, ragam bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dalam dunia hukum. Contohnya, dia dihukum karena melakukan tindak pidana. Yang keempat, ragam bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Nah, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Contohnya, cantik sekali. Sedangkan ragam tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku. Suatu kata bisa diklasifikasikan tidak baku bila kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang ditemukan. Biasanya hal ini muncul dalam bahasa percakapan sehari-hari, bahasa tutur. Contohnya, cantik banget.
Nah, kesalahan umum bahasa Indonesia. Pertama, ada hiperkorek. Apa itu hiperkorek? Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa karena membetulkan bentuk yang sudah benar sehingga menjadi salah. Contohnya, utang itu termasuk betul dan menjadi hutang itu sudah termasuk hiperkorek. Yang kedua, pleonasme. Pleonasme adalah kesalahan berbahasa karena kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya, zaman dahulu itu benar, dahulu kala benar, sedangkan jika digabungkan, zaman dahulu kala itu sudah termasuk pleonasme. Yang ketiga, konstaminasi. Konstaminasi yang dimaksud sini adalah susunan unsur bahasa yang tidak tepat, seperti morfem dan kata. Morfem-morfem yang salah disusun menunggulkan kata yang salah bentuk. Contoh, kadang-kadang itu termasuk benar, ada kalanya itu termasuk benar. Jika digabungkan, kadangkala itu sudah termasuk kontaminasi.